Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya simple ya, tapi ternyata maknanya dalam banget. Pertanyaannya, kenapa sih kita sebenarnya sholat? Kita akan coba bedah sebuah wawasan menarik yang nunjukin ada dua dimensi penting dari ibadah ini. Oke, kita mulai dari sini deh. Coba bayangin, seseorang udah ngelakuin sebuah ritual, puluhan tahun mungkin, dari kecil sampai sekarang. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan benar-benar nanya, sebenarnya tujuan utamanya apa ya? Nah, pemikiran ini kuat banget dan jadi titik awal kita buat ngebongkar esensi sholat. Pertama, kita bahas dulu dimensi yang, ya mungkin paling umum kita pahami. Ini adalah fondasi dari sholat itu sendiri. Jadi, jawaban pertama dan paling dasar untuk pertanyaan, kenapa kita sholat? Ya ini, sholat itu cara kita buat ngebuktiin iman kita. Anggap aja ini kayak hubungan vertikal, sebuah jalur komunikasi langsung antara kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Inilah inti dari sebuah pengabdian. Nah, disinilah obrolan kita jadi makin seru. Apa benar tujuan sholat itu cuma sebatas hubungan kita sama Tuhan, terus selesai? Ternyata, teman-teman, pemahaman itu baru setengah dari cerita lengkapnya. Masih ada lapisan makna lain yang lebih dalam lagi. Sekarang kita coba geser fokus kita dari yang sifatnya personal dan vertikal ke sesuatu yang jangkauannya lebih luas, yang punya dampak sosial. Nah, ini nih bagian yang sering banget kelewat. Coba deh, perhatiin konsep ini. Waktu kita salam di akhir sholat, bisa dibilang hubungan vertikal kita sama Allah untuk ibadah saat itu tuntas, selesai. Tapi uniknya, salam yang sama itu justru jadi kayak tombol start buat hubungan horizontal kita sama sesama manusia. Jadi sholatnya beres, tugas sosialnya malah baru dimulai. Yuk, kita fokus ke dimensi kedua ini, dimensi yang sering banget kita lupain, yaitu dampak sosial dari ibadah sholat. Poin kuncinya tuh di sini. Sholat itu bukan ritual yang berhenti di atas sajadah. Sholat itu justru dirancang buat punya efek nyata di kehidupan kita. Buat ngebentuk cara kita bersikap dan berinteraksi sama orang lain setelah kita selesai berdoa. Terus, apa buktinya? Wawasan ini tuh bukan sekedar interpretasi loh, tapi sumbernya langsung dari Al-Quran yang mengungkap tujuan sosial yang mendalam ini. Coba kita lihat ayatnya. Nah, ini dia. Ayat ini tuh kuncinya. Al-Quran bilang dengan sangat jelas dan tegas kalau fungsi sholat itu sebagai pencegah, semacam perisai moral yang secara aktif melindungi kita dari perbuatan buruk. Kita bedah sedikit ya. Ayat tadi nyebutin fahsya dan munkar. Artinya, sholat yang benar itu harusnya berfungsi kayak rem internal yang nahan kita dari perbuatan-perbuatan yang nggak pantas, keji, dan semua bentuk kejahatan. Sholat secara aktif ngebentuk karakter kita jadi lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Oke, sekarang waktunya kita satuin kedua potongan puzzle ini biar kita bisa lihat gambaran utuhnya dan dapat kesimpulan yang jelas. Jadi singkatnya, ini dia dua tujuan inti sholat. Yang pertama, sebagai bukti iman dalam hubungan vertikal kita sama Allah, dan yang kedua, sebagai perisai sosial yang ngejaga perilaku kita dalam hubungan horizontal dengan sesama. Keduanya ini satu paket, sama-sama penting. Dan ini dia intisari yang perlu kita pegang. Ujian sesungguhnya dari kualitas sholat kita itu bukan pas kita lagi sujud, tapi justru pada efeknya setelah kita selesai. Gimana karakter dan interaksi kita sehari-hari. Sholat itu harusnya ngubah kita jadi manusia yang lebih baik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Ini ngubah semua penjelasan tadi jadi refleksi pribadi. Setelah kita ngucapin salam terakhir, pribadi seperti apa sih yang kita bawa waktu berinteraksi dengan dunia? Nah, itulah bukti sejati dari sholat kita.